tak pernah berhenti cari gara-gara. Itulah Israel, negara rewel yang terus mencari masalah. Dan kini, tampaknya bara itu berubah menjadi kobaran nyata. Baru-baru ini, Israel menghadapi ujian besar yang datang bukan hanya dari satu arah. Kebakaran hebat melanda sejumlah wilayah, dan api itu belum juga padam. Bahkan laporan terbaru menyebutkan kerugian akibat insiden ini meningkat 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Namun ini bukan sekedar bencana alam. Langit di atas wilayah Israel dilaporkan dipenuhi oleh kawanan burung pemangsa dan hewan liar yang seolah kehilangan arah. Fenomena yang memunculkan tanda tanya besar, apakah ini sekedar kebetulan atau pertanda dari sesuatu yang lebih besar? Belum habis satu masalah, datang lagi ancaman dari arah selatan. Kelompok bersenjata dari Yaman meluncurkan rudal yang menembus lapisan demi lapisan sistem pertahanan Israel, bahkan yang dikembangkan bersama Amerika Serikat. Rudal-rudal itu bukan hanya melewati pagar besi, tapi juga menghantam jantung kota yang sebelumnya dianggap tak tersentuh. Akibatnya, porak-poranda. Beberapa kota terpaksa lumpuh. Netanyahu, sang pemimpin yang dikenal dengan sikap kerasnya, kini berada dalam tekanan dari berbagai arah. Rakyatnya gelisah, pemerintahannya sibuk memadamkan krisis demi krisis. Lantas, bagaimana situasi di Israel saat ini? Dan kota mana saja yang dilumpuhkan? Let's go, kita intip bareng-bareng. Ketika api kesombongan membakar terlalu tinggi, kadang alam sendiri yang turun tangan untuk mengingatkan. Israel, negara yang seringkali tampil di panggung dunia, bukan karena prestasi, tapi karena kontroversi. Kerap disebut sebagai pihak yang memicu ketegangan, memantik bara di wilayah yang sudah lama panas. Suara ledakan, penggusuran, hingga penindasan, semua seperti bagian dari rutinitas harian mereka. Dan tak jarang semua itu mengarah pada satu korban yang terus-menerus terluka di Palestina. Waktu terus berjalan, tetapi luka di tanah Palestina seakan tak pernah mengering. Setiap hari, kehidupan mereka terjepit di antara tembok-tembok pembatas dan laras senapan. Namun seperti ada hukum alam yang bekerja diam-diam. Kini, giliran tanah Zionis yang menerima balasan dari arah yang tak disangka-sangka. Lewat api yang membara, Israel tempat kobaran yang menyala disertai hembusan angin panas membuat suasana di Israel berubah menjadi mencekam. Belum sempat mereda, badai pasir pun datang menghantam, melumpuhkan aktivitas, menyelimuti kota dalam kekacauan. Gabungan kedua bencana ini menjadikan situasi kian genting. Banyak yang menyebutnya sebagai bencana terbesar dalam sejarah Israel. Api yang semula muncul di kawasan Nisa kini menjalar cepat hingga ke Yerusalem, meski jaraknya sekitar 32 km. Hembusan angin kencang mencapai 60 mil per jam, membuat titik api seolah tak terbendung. Dan pada kebakaran kedua, dilaporkan membakar 5.000 hektar, memaksa beberapa komunitas mengungsi, menutup jalan raya Yerusalem Tel Aviv dan jalan lainnya selama berjam-jam, membunuh satwa liar, dan menghidupkan kembali diskusi tentang kekurangan dana selama bertahun-tahun untuk layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Warga Yerusalem terpaksa dievakuasi, tapi sayangnya banyak jalur utama terputus, termasuk jalan tol penghubung Yerusalem Tel Aviv yang lumpuh total, membuat para penduduk berlarian meninggalkan mobilnya di jalan. Dan di saat negara sibuk memadamkan api, badai pasir menyerang bagaikan serangan ultimate. Namun yang mengejutkan dunia adalah respons pemerintah Israel. Alih-alih fokus menangani bencana, mereka justru menuduh warga Palestina sebagai biang kerok. Sebanyak 18 orang dituduh membakar lahan dan merayakan kebakaran di Yerusalem. Di saat yang bersamaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat justru menyebut bahwa penyebab kebakaran besar tersebut belum jelas. Akibatnya, tuduhan ini memicu amarah. Media lokal melaporkan, para menteri bahkan mendesak Netanyahu agar memblokir desa-desa tepi barat dan menerapkan jam malam. Tak berhenti sampai di situ. Di tengah kobaran api dan badai pasir, tensi politik kembali membara. Langit Israel juga dilaporkan dipenuhi kawanan burung yang berputar seakan menyampaikan pesan. Ya, baru-baru ini, ribuan burung mendadak berterbangan, menyelimuti langit dan menciptakan bayangan yang tak biasa. Tidak datang satu persatu, tapi dalam jumlah besar.
terorganisir seolah sedang mengikuti panggilan alam. Tak ada yang tahu pasti maknanya, namun banyak yang menyebut ini adalah tanda buruk. Sebagian orang mengaitkannya dengan bencana yang tengah terjadi, bahkan memprediksi musibah yang lebih besar bisa saja datang dalam hitungan hari, bahkan pekan ke depan. Ini seperti alam yang ikut bersuara, menyampaikan ketidakseimbangan yang telah terlalu lama terjadi. Israel rugi besar. Akibat dari berbagai fenomena tadi, negara Zionis tersebut perlu menggandakan sumber daya yang tersedia bagi Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional Israel agar mampu mengatasi masalah. Melansir dari The Times of Israel, anggaran para pemadam membengkak, naik 2 kali lipat dari yang seharusnya. Kebakaran hebat yang melanda wilayah Israel menjadi simbol awal dari keruntuhan yang perlahan menampakkan wajahnya. Pemerintah Israel sendiri akhirnya mengakui kerugian akibat kebakaran itu melonjak. Angka kerugiannya tak disebutkan secara rinci, yang pasti angkanya bisa mencapai miliaran bahkan triliunan. Ya, seperti biasa, transparansi bukanlah bahasa favorit mereka. Ancaman dari kelompok di Yaman mengenali target. Saat semua fenomena belum selesai, dengan negeri Zionis yang masih sibuk menambal kerugian api, satu lagi kekuatan mulai bergerak. Kelompok Houthi dari Yaman, yang mungkin masih asing di telinga sebagian orang, muncul di panggung dengan ancaman nyata. Bagi yang belum tahu, Houthi merupakan gerakan Islam politik bersenjata yang berakar dari Provinsi Sadah dari Yaman Utara. Mereka berasal dari sekte Syiah Zaidiyah dan telah lama menjadi oposisi militer yang tangguh dalam menghadapi kekuatan besar, termasuk melawan pergerakan Zionis Israel. Ya, sebuah rudal balistik kembali mengguncang tanah Israel. Rudal yang ditembakkan oleh kelompok Houthi dari Yaman yang didukung oleh Iran, menghantam area dekat Bandara Internasional Ben Gurion, bandara utama sekaligus jantung pergerakan udara negara Zionis. Rudal tersebut berhasil menembus pertahanan pencegah yang dibangun Israel dan Amerika yang telah bekerja sama. Hasilnya, ledakan tak hanya meninggalkan kawah puluhan meter, tapi juga kepanikan massal di dalam gedung terminal pada Minggu 4 Mei. Akibat dari kejadian itu, melansir dari NTD, 1 orang dilaporkan luka dan meski lalu lintas udara tegang, akibatnya penerbangan utama Israel terganggu parah. Tapi panasnya, di tengah tekanan internasional dan rasa malu akibat gagalnya pertahanan canggih mereka, Perdana Menteri Netanyahu akhirnya angkat suara. Kami menyerang di masa lalu, kami akan menyerang di masa depan, ungkap Netanyahu dikutip dari NTD.com. Ya, pernyataan tegas tapi juga penuh tanda tanya. Menyerang siapa, kapan, dan dengan resiko apa? Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keamanan dan pejabat pertahanan. Rapat tertutup itu akan menjadi penentu apakah Israel akan membalas serangan Houthi, cuy. Kota ketiga di Israel yang dilumpuhkan Houthi. Rudal balistik yang menghantam Bandara Ben Gurion di Tel Aviv pada 4 Mei sejatinya bukanlah yang pertama. Houthi sebelumnya sempat meluncurkan 2 rudal lain di tahun ini yang bertujuan untuk melumpuhkan Israel. Tepatnya pada 27 Maret 2025, sebanyak 2 rudal balistik diluncurkan dari Yaman. Melansir dari The Reuters, militer Israel menyatakan kedua rudal berhasil dicegat sebelum masuk wilayah Israel. Sirine menyerang berbunyi di Yerusalem dan sekitarnya yang menimbulkan kepanikan. Namun pada akhirnya tidak ada kerusakan parah akibat kejadian tersebut atau korban yang dilaporkan. Dan di 2 Mei 2025, juga ada 2 rudal lagi ditembakkan, menargetkan wilayah Ramat David atau Haifa dan wilayah Tel Aviv. Kedua rudal tersebut juga berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Israel. Namun serpihan peluru nyasar menembus atap gedung sekolah Mishmar Hamek, Haifa. Seorang wanita berusia 40 tahun dilaporkan terluka. Laporan resmi menyebutkan tidak ada korban jiwa, namun satu gedung panik.
Ya, terlepas dari Netanyahu yang masih ingin membalas, setidaknya Israel yang selama ini merasa tak tersentuh, kini mulai merasakan bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Peta konflik yang dulu hanya menunjuk keluar, kini mulai menunjuk balik ke dalam. Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan dan sejarah sedang menulis babak barunya. Langit di Israel tak tenang, dunia sedang menghitung bukan berapa banyak rudal yang meluncur, tapi seberapa lama kestabilan ini bisa bertahan. Dan saat titik itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Tidak langit, tidak badai, tidak Palestina. Tapi diri Israel sendiri seharusnya, ya kan?